Hai, salam. Apakah kita sadari kalau dosa sudah mengintip di depan pintu? Hati-hati ya kalau dosa sudah mengintip di depan pintu. Engkau harus berkuasa atas dosa itu. Artinya, dosa bisa datang kapan saja. Tapi kita harus bisa mengalahkan dosa itu. Berikutnya, cara praktis untuk menguasai dosa. Pertama, kita sadari sejak pikiran dan hati kalau sudah dikuasai oleh dosa, biasanya mulainya dari mana? Dari pikiran kita, perasaan kita yang emosi, marah, iri, dengki, benci. Lalu tindakan. Latih diri kita untuk cepat-cepat sadar kalau kita sudah merasa pikiran kita, hati kita sudah dikuasai oleh dosa. Ini sudah mulai tidak benar. Ini sudah mulai salah. Jadi kita harus hati-hati dan cepat sadar. Jangan tunggu sampai jadi perbuatan kita ataupun tindakan kita yang berdosa. Kedua, jujur di hadapan Tuhan. Begitu sadar kita melalui pikiran, melalui hati kita, kalau sudah dikuasai oleh dosa, buru-buru kita jujur di hadapan Tuhan. Begitu sadar ada dosa di dalam pikiran dan hati kita, pertama kita akui. Kedua, kita bertobat. Dan kita minta kekuatan dari Tuhan. Dan meminta Roh Kudus yang memampukan kita. Tuhan setia mengampuni saat kita mengaku dosa kita. Ada di Yohanes 1 ayat 9. Yang ketiga, harus ganti dengan yang benar. Apa artinya? Dosa harus kita tolak, harus kita buang, dan kita gantikan dengan yang benar, yaitu firman Tuhan. Kita isi dengan hal-hal yang baik. Nah, apa itu hal-hal yang baik? Contohnya, kita marah, kita benci. Kita ubah untuk belajar mengampuni. Kita iri. Nah, kita ubah untuk belajar bersyukur. Kita malas. Nah, kita ubah untuk belajar setia dan rajin. Kita pendusta. Nah, kita harus ubah. Kita belajar supaya kita berkata jujur. Nah, dosa yang tadi dikuasai diri kita, kita ubah, kita alihkan yang benar gitu. Kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seperti di Roma 12 ayat 21. Nah, yang keempat adalah jaga pergaulan kita dan kebiasaan kita. Apa yang sering kita lihat dengan apapun kita dengar dan kita ikuti mempengaruhi hati. Nah, contohnya kurangi konten yang memancing dosa. Karena kita sering di media sosial. Jadi kita kurangi tuh konten-konten yang memancing dosa. Seperti menghujat, seperti menghina, seperti mengeluarkan kata-kata kotor. Ya dosa lah gitu. Cemooh dan menceritakan orang lain. Nah, pilih teman yang saling menguatkan, yang saling mendoakan, dan pilih teman yang bisa diajak berdoa dan membaca firman. Inilah contohnya. Nah, yang keempat ya kita tadi jaga pergaulan ya. Jadi yang kelima, minta pertolongan dari Roh Kudus. Kadang-kadang kita nggak mampu. Tuhan, aku nggak mampu. Nah, kekuatan kita terbatas karena kita orang lemah. Tapi kita minta pertolongan dari Roh Kudus. Menguasai dosa bukan cuma soal kekuatan kita sendiri itu. Misalnya kita, saya bisa mengalahkan dosa apa, itu bukannya kekuatan dari kita sendiri. Tapi hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menurut keinginan daging kamu. Ada di Galatia 5 ayat 16. Nah, yang keenam nih, bagaimana nih kalau jatuh lagi? Ya jatuh lagi, bangkit lagi. Menguasai dosa bukannya berarti kita tidak pernah jatuh dalam dosa ya. Kita tidak pernah jatuh. Ya tetapi kita harus tidak menikmati dosa. Kita harus mau bangkit dan kita harus mau berubah. Orang yang benar bisa jatuh saja tetapi bangkit kembali. Orang benar tuh bisa saya jatuh tapi kita harus bangkit kembali. Jangan hidup kita di dalam dosa. Amsal 24 ayat 1 ayat 16, bukan ayat 1 ayat 16. Menguasai dosa itu pertama sadar
Kita harus mengakui, kita harus sadar akan dosa, kita harus mengakui dosa, kita menggantikan tadinya dosa dengan baik, dengan kebaikan dan kebenaran, menjaga lingkungan pergaulan kita, hidup di dalam Roh Kudus, kita hidup di dalam pimpinan dari Roh Kudus. Nah, kita harus bangkit saat kita jatuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.